Tadi sudah kita ingatkan ya bahwa di awal kita punya sebuah ilustrasi yang kemudian Anda lihat bisa seperti video animasi begitu tentang apa ya itu kita sebutnya? Tentang cerita-cerita seperti itu ya, atau gambaran jelang Pilpres 2019 begitu. Kalau pemirsa sering sekali melihat media sosial begitu pasti keluar itu ya, gambar-gambar ilustrator. Kita menyebutnya apa ini? Apakah karikatur, ilustrator? Nanti kita akan tanya selengkapnya ya. Betul, kita undang sekarang saja orangnya. Kita undang sekarang. Ada Hari Pras, Mas Hari. Silakan Mas. Pagi, waduh, selamat pagi. Oh, ternyata ini ya dibalik konten kreatif yang selalu kita lihat di media sosial. Silakan kita bergeser sedikit ke sini, Naila, Mas Hari juga. Nah, ini Mas Hari, kalau melihat tentang fenomena yang kemudian jelang pemilihan presiden ini begitu banyak orang butuh informasi, Anda seorang ilustrator masuk ke sana, itu sangat bermanfaat nggak kemudian orang bisa memahami apa yang kita hadapi ini di Pilpres 2019? Nggak mau banyak janji, semoga bisa bermanfaat. Kalau yang tadi Anda sempat buat, yang tadi kita menjadi apa, gambar awal itu, ini menceritakan apa? Sebenarnya itu kemarin kan hujan tuh, sambil nunggu hujan saya iseng gambar. Itu tentang pendapat, ada kata-kata pendapat dari Pak Jokowi tentang genderuwo. Oh, yang itu, ya. Politisi genderuwo di istana. Ini kita melihat ini dia di salah satu yang terakhir ya dibuat oleh Mas Hari, tetapi memang banyak sekali. Contohnya ada gambar yang bercerita tentang pada waktu itu calon presiden nomor urut 1 dan nomor urut 2, di tengahnya ada atlet karate, Hanifan, seperti itu ya. Atlet silat kalau waktu itu. Nah, kita melihat ini awal mulanya sebetulnya dari mana sih Mas Hari bisa berpikiran untuk membuat ilustrator seperti ini? Awal mulanya itu di sekitar 2014 sebelum Pilpres, waktu itu melihat terlalu banyak konten saling menjelek-jelekan lah gitu. Makanya itu di sosial media. Nah, kita satu tim itu ada partner saya namanya Yoga, ada Bowo dan lain-lain itu. Eko waktu itu berempat kita, Eko, Yoga, Bowo itu bikin gerakan yuk bikin konten yang positif gitu kan. Habis itu ternyata sambutannya cukup bagus. Sehingga kayaknya ini harus dipertahankan deh sampai 2019 ini, paling nggak kita harus masih tetap ada untuk bikin konten-konten tersebut. Berawal dari 2014, berawal dari keprihatinan, lalu kemudian ingin melihat sisi positif dari seluruh apa yang terjadi pada tahun 2014. Kalau 2014 juga waktu itu Pilpres kan sebenarnya. Iya, awalnya memang Pilpres. Anda banyak mencoba menggambarkan bagaimana kegiatan, mohon maaf ini Presiden Joko Widodo nih kalau kita lihat dari ilustrasi-ilustrasi ini. Anda pengagum beliau nih sebenarnya? Iya, lebih karena profesinya kayaknya hampir sama, maksudnya bentuknya itu enggak, kan saya sama tim itu backgroundnya kreatif. Jadi orang yang cuman banyak kerja daripada ngomong gitu loh. Kita jadi semua dituangkan dalam seni. Maksudnya mirip nih, jadi dan itu pasti ada ceritanya ya. Saya pikir tadi Naya waktu bilang sama, beliau Presiden Republik Indonesia, saya Presiden Ilustrasi. Nah, betul, jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat ternyata sedikit bicara banyak bekerja itu yang sama. Nah, kita akan melihat seperti apa lagi karya-karyanya dari Mas Hari yang ingin ditampilkan, dan juga nanti ke depannya akan membuat apa. Kami harus jeda terlebih dulu, tetap bersama kami, jangan kemana-mana di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan, masih dengan bersama sang ilustrator Indonesia dengan karya-karyanya yang luar biasa, Hari Pras. Ternyata membawa sketsa kejutan ini, kita tidak tahu nanti akan jadi seperti apa. Tetapi kalau kita melihat banyak karya, mungkin tidak terhitung ya, mungkin tidak terhitung. Tapi ini beberapa yang kemudian sudah sempat ada di sosial media juga ada ya Mas ya? Itu tahun 2014. Oh, ini sebenarnya yang dari tahun 2014. Sempat kita bukukan waktu itu, kita kasih nama Demo Kreatif, karena kita pengen
berdemokrasi secara kreatif. Kalau sekarang kita namanya karya adalah doa. Karena kita pengen tiap karya kita jadi kenyataan. Oke. Karya adalah doa yang sekarang dulu demokratif. Demokrasi yang kreatif. Jadi seperti itu ya. Seniman emang ya, jadi, suka beyond expectation gitu tema-temanya. Di dalam sebuah gambar ini pasti harusnya ada cerita-ceritanya begitu ya? Sebenarnya ada tulisan-tulisan di setiap gambar-gambar ini ya. Kayak kisah belusukan di TPS, di tempat pemungutan suara. Ada tulisan kegembiraan politik baru, perkembangan. Siapakah dia yang begitu tega Kamu seperti mendongeng ya, tuh ini ya kita dudukan di TPS gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang terlihat tulisan-tulisannya juga dari perspektif, mencoba untuk mengangkat perspektif yang positif ya, Mas ya. Emang itu sebenarnya lumayan susah ya cari angle positif untuk menyampaikan pesan, karena ya tapi harus emang ada yang harus mencairkan kayak gitu. Kalau enggak ntar akan suasananya nggak kaku terus gitu ya. Jadi kalau Mas Hari ini melihat tren yang 2014 sudah naik gitu, dilanjutkan lagi yang 2019, bagaimana nih melihatnya di media sosial? Kalau sebenarnya justru lebih banyak belajar dari 2014 sehingga kita bikin kontennya lebih variatif dan lebih lebih bisa eksperimen lagi di 2019. Kalau Mas Hari ini membuat satu konten, itu individu atau memang ada timnya sih? Kita ada tim, kebanyakan anak-anaknya masih, ya ada yang banyak yang masih muda, karena kita pengen ngajakin mereka untuk juga udah mulai sadar paham politik, paham melakukan gerakan yang bisa membantu banyak orang, seru-seruan gitu. Mereka juga menggambar. Ada yang menggambar, ada yang bikin ide, ada yang semuanya. Kita satu tim itu sekitar kurang lebih hampir 20 orang. Itu tiap minggu kita selalu diskusi untuk bikin apa aja ya minggu ini. Gitu. Jadi bisa menjadi wadah juga ya? Iya. Kalau Mas Hari sendiri melihat perkembangan ilustrator di Indonesia ini seperti apa? Karena kan kita tahu ya Rifa, ya banyak karya-karya dari seniman-seniman Indonesia yang justru mungkin dipakai di negara-negara lain begitu. Prospeknya ke depan ini seperti apa sih? Bagus nggak sih? Menurutku udah banyak yang bagus, cuman mungkin belum kelihatan banget. Cuman kalau kita melihat yang berseliweran di sosial media ataupun di iklan itu udah mulai banyak ilustrasi ya kalau kita lihat. Nah itu prospeknya menurutku bisa bagus karena itu ya ada sentuhan artnya gitu loh. Jadi orang bisa ngerasain emosi secara gambar gitu. Gambarnya bercerita banyak hal gitu ya. Warnanya juga nggak ada batasan, terus sangat dinamis. Sangat dinamis. Dan kita bisa se-fluid apa gitu ngegambarinya gitu loh. Begitu. Baik. Kenapa Naila? Tadi saya sempat tergelitik saja gitu dengan ketika gambar sebelumnya tuh ya Pak Jokowi bersama dengan vokalis dari Queen. Itu lucu sekali. Ini kalau bicara soal ide ya, sebelum nanti kita mendalami tentang perbedaan-perbedaan, kita kan banyak istilah tuh di sekitar kita, animator, karikatur, komikus ya, banyak sekali di situ. Kalau soal kekaguman Anda kepada Presiden Republik Indonesia dengan berbagai kegiatannya dan agendanya seperti ini, itu tercetus idenya bagaimana sih Mas? Anda memang mengikuti pemberitaannya atau seperti apa? Iya, paling sering tiap pagi sambil nunggu berangkat itu baca-baca berita di timeline ataupun di kan handphone deket banget ya. Kalau nggak nyalain TV sambil pegang handphone bolak-balik. Informasi gampang untuk kita cari satu. Nah itu di situ biasanya kita sering nemu gitu. Oh ada apa ya yang bisa kita bikin sesuatu. Gitu. Nah Rifa, yang menarik juga kalau kita lihat isi dari bukunya Mas Hari ini adalah sama juga ini bikin
Sama Yoga, oke. Oh, sama Yoga. Oh iya, ada Mas Yoga bersama di sini dengan juga. timnya. Ini kalau kita generasi 90-an pasti dulu sering baca komik Tintin ya nggak sih? Oh, banget saya. Iya, mirip-mirip nih. Ini mirip-mirip gitu. Apa terinspirasi dari situ juga? Iya, sangat terinspirasi sih. Karena lihat sih generasinya. saya pertama belajar waktu SD itu